Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu bimbingan kelompok itu dan sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Oke. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Jikra Tunada, biasa dipanggil Jikra. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok yang akan mengatur alur dari bimbingan kelompok ini. Oke. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan masing-masing diri kalian agar lebih dekat. Mulai dari sebelah kiri saya dengan menyebutkan nama dan minuman favoritnya. Lalu selanjutnya akan mengulang kembali nama dan minuman favoritnya. Langsung saja. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Minuman favorit saya kopi. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Aryan, minum favorit saya gula aren, dan rekan kerja saya Ilham, minum favoritnya kopi. Perkenalkan, nama saya Afif, favorit saya es teh manis, dan rekan saya Arya dan Ilham Maulana, minuman favoritnya kopi dan kopi gula aren. Perkenalkan, saya Hana Alfia, minuman favoritnya kopi. Terus Ilham itu minuman favoritnya kopi juga. Terus Arya minuman favoritnya kopi gula aren. Terus Afif minuman favoritnya es teh manis. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya nama saya Doni Chandra Saputra, bisa dipanggil Doni. Minuman favorit saya itu matcha. Oke, tadi sebelumnya ada rekan-rekan bimbingan kita yang udah memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ilham, ya dipanggilnya Ilham, minuman favoritnya kopi. Kemudian ada Arya, minuman favoritnya kopi gudeg. Selanjutnya ada Afif, ya dipanggilnya Afif, minuman favoritnya tadi apa? Es teh, es teh manis. Terus selanjutnya lagi ada Kak Hana Alfia, minuman favoritnya tadi apa? Kopi. Sekian, selanjutnya saya Iqmal Fauzan. Minuman favorit saya yaitu es teh, dan untuk rekan saya yaitu Ilham yang minum favoritnya yaitu kopi, dan Arya yaitu dengan minum kesukaannya yaitu kopi gula aren, dan Afid yaitu dengan minum kesukaannya itu es teh juga, dan Hana dengan minumannya yaitu kopi gudeg, dan Doni dengan minuman yaitu matcha. Oke, kalian sudah mengenal satu sama lain dan lebih dekat. Jadi di sini sebelumnya untuk topik pembahasan saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah diskusi kelompok yang dimana kalian akan membahas suatu topik yang akan saling bertukar pikiran dan saling belajar pengalaman dari satu sama lain. Selanjutnya di sini pembahasan ini kalian dari pembahasan ini tidak usah takut untuk cerita kalian tidak tersebar, karena di sini kita akan menjaga satu sama lain rahasianya. Kemudian kalian di sini tanpa ada paksaan dalam mengikutinya. Kemudian kalian bebas mengutarakan pikiran kalian, saling terbuka satu sama lain, dan kalian itu harus sopan dan sesuai dengan etika manusia. Saya sampaikan penjelasan bimbingan kelompok. Oke, dari masing-masing kalian apakah sudah fokus? Sudah. Oke, jadi kalian sudah siap? Siap. Dalam bimbingan kelompok ini sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sebelum mulai pembahasan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita
Berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah topik. Di sini ada dua topik pembahasan di bidang kelompok. Yang pertama adalah topik tugas yang akan diberikan oleh saya, kemudian topik bebas yang akan diajukan oleh kalian. Oke, di sini yang ingin setuju dengan dua topik itu, apa topik bebas atau pilih topik tugas? Topik bebas. Topik bebas. Oke, kalian sudah setuju dengan memilih topik bebas? Setuju? Setuju. Oke. Kemudian di sini siapa yang akan ingin mengajukan topik bebas? Silakan. Mungkin dari saya dulu topiknya. Topik dari saya, seorang mahasiswi di UIN di Suska Riau dibahas oleh teman sekampus. Oke, ada lagi yang ingin mengajukan topik bebas? Saya mau ngajuin topik yang ada di Untirta, itu kasus pelecehan yang dimana ada seorang mahasiswa melakukan pengintipan di toilet kampus ya. Oke, dari dua topik ini kalian yang setuju pilih yang mana? Topik yang ke satu yang diutarakan oleh Arya atau topik yang kedua yang telah disampaikan oleh Doni? Topik ke-1 sih. Siapa yang ingin setuju dari dua topik itu? Siapa? Angkat tangannya. Yang topik pertama. Oke, dari kalian pemilihan dari topik itu banyak yang dari topik pertama yang telah disampaikan oleh Arya, yaitu topik kasus kasus UIN pembacokan di Riau. Oke, baik. Boleh Arya disampaikan kronologinya bagaimana kasus tersebut, bagaimana ceritanya kronologinya? Dari kronologi saya, seorang mahasiswi UIN di Suska Riau yang berinisial F yang berumur 23 tahun dibacok oleh teman sekampusnya yang berinisial L yang berumur 24 tahun. Pelaku Motifnya apa? motif pelaku dikarenakan karena sakit hati dan ditolak cintanya. Dia dibacok di lantai 2 gedung Fakultas Hukum Syariah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 saat korban mengikuti seminar proposal. Oke, dari yang Arya utarakan yang tadi disampaikan, topiknya itu yang membahas kasus pembacokan di UIN Riau yang karena pelaku sakit hati karena ditolak cintanya, dan motif pelaku tersebut melakukan pembacokan melalui alat kapak yang di saat korban sedang melakukan seminar proposal. Oke, dari kasus tersebut, apa dari kalian yang ingin menyampaikan pendapat kalian? Izin, saya boleh menyampaikan pendapat. Untuk terkait kasus pembacokan yang dilakukan oleh inisial F ya, inisial R, yang dilakukan oleh inisial R kepada korban berinisial S ya. S. Oke. Menurut saya yang dilakukan oleh inisial R inisial F ini menurut saya tidak bisa dijadikan contoh ya. Tidak bisa dijadikan contoh karena karena pada dasarnya melakukan kekerasan pada seseorang itu sudah mencemarkan hak asasi manusia juga ya. Karena kita tuh sesama manusia itu mempunyai hak untuk dilindungi gitu tuh, untuk dilindungi. Jadi
ya tidak dibenarkan sama sekali bahwa pelaku ini melakukan pembacokan atas dasar rasa sakit hati yang didapat dari korban. Dan kita juga sebenarnya nggak bisa menyalahkan si korban juga, karena yang dimana dia juga memiliki perasaan pribadi gitu ya, yang dimana perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Oke sih. Oke, bagaimana dari pendapat yang lain? Apa ada lagi? Baik, Ilham, silakan. Ya, saya setuju sama apa yang diomongin Doni tadi, karena memang tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dengan senjata tajam, terlebih di lingkungan kampus. Selain melanggar norma sosial dan norma HAM, itu juga merupakan tindak penganiayaan yang berat. Tapi di samping itu, apa yang dilakukan oleh si F korban yang ternyata baru-baru ini terkuak adalah F juga cenderung untuk memainkan perasaan dari si R pelakunya, dan di situ memicu mungkin membuat si R ini merasa dipermainkan, dan ada desas-desus juga bahwa F ini mengejek dan melukai harga diri si R melalui keluarganya, dan di situ emosinya R melonjak hingga melakukan kekerasan itu, yang tentu saja tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Tapi juga dua-duanya tidak ada yang dalam posisi sepenuhnya benar, karena dua-duanya sama-sama melakukan kesalahan. Yang satu mempermainkan perasaan orang, dan yang satu lagi adalah mempermainkan nyawa orang, berniat untuk menghilangkan nyawa orang. Mungkin ada pendapat Terlepas dari apapun motivasinya ya, jadi kekerasan itu tetap dilarang Ya. kuat. Oke, apa ada yang pendapat dari kalian? Apa ada lagi? Silakan, apa ada lagi? Menurut dari saya ya, Ya, apakah ada Mau pendapat apa? lain dari Ya, dari sudut pandang korban atau sudut pandang pelaku? untuk pelaku tuh harusnya cari tahu dulu sebelum melakukan itu, karena kan korban kan harus dia udah punya pasangan gitu, tetapi si pelaku ini nggak mau cari tahu apakah dia udah punya pasangan atau belum. Tapi dari kasus yang didengar itu sepertinya si korban ini, si F ini mengaku bahwa memang tidak mempunyai pasangan sebelumnya. Maka dari itu Pelaku tidak. si pelaku ini, si R, dia tidak merasakan bahwa hal yang dia buat itu, dalam artian dia mendekati si F ini, hal itu tidak salah, karena si F ini memberikan informasi bahwasanya dia ini tidak ada pasangan. Jadi mungkin sebenarnya si R ini sebelumnya sudah mencari tahu mungkin ya. Kalaupun dia tahu juga mungkin dia tidak mencoba untuk mendekati si F gitu. Karena yang kita tahu juga di awal katanya si R ini merupakan mahasiswa yang cukup introvert mungkin ya, Berprestasi juga. dan berprestasi juga gitu ya. Prestasi. Itu sih. Mungkin si korbannya mengasih harapan kepada si R pelakunya. Mau nambahin juga, karena ini kan awal kronologinya tuh mereka berdua ketemu di KKM ya. Oh ya, di KKM. Iya, mereka berdua ketemu di KKM, yang mana mereka berdua ini deket karena sama-sama ngemban tugas kan. Iya, Dan betul. sering ketemu juga. Nah, si F itu ya nggak bilang dia ada pasangan, Iya. atau mungkin di awal itu memang dia nggak ada pasangan dulu. Dekatlah sama si Ya. R ini. Mereka jadi ya sering, bahkan sempat ada yang nge-share fotonya mereka tuh foto berdua. Berpasangan. Yang bisa dilihat adalah mereka ini udah ya punya hubungan lah. Seperti jalin hubungan ya. Ya. Jalanin Nah, setelah itu setelah beres KKN. mungkin selama beberapa waktu selesai dari KKM, ada desas-desus bahwa si F ini sama
cowok yang lain, entah diputusin secara sepihak, entah di cut off secara sepihak atau gimana gitu kan. Tidak tahu ya. Terus dari situ si R ini tahu kalau si F itu dekat sama yang lain, dan mungkin bisa dibilang bahwa awalnya itu HTS ya, entah itu HTS entah itu punya hubungan, pokoknya ada ketertarikan lah. Tapi yang si F ini cenderung lebih kayak mempermainkan perasaan orang. Iya benar. Dari situ si F ngerasa sakit hati, ditambah si R itu sakit hati, ditambah si F juga katanya ngeledek. Menurut informasi yang ada di sumber itu ngeledek orang tuanya si R, ngelukai harga dirinya si R. Akhirnya si R ini melakukan tindakan buta, apa ya namanya? Ya, intinya dia udah kosong, gelap mata, gelap mata, dia bawa kapak. Saat si F ini lagi semprot, ada peluang lah, jadi langsung dihajar dan diseret keluar ya. Untuknya dipisahin sama satpam. Jadi memang sebenarnya ini kesalahan dua-duanya, dimana yang satunya mainin perasaan orang, ya kayak dihianatin dia, diselingkuhin dia rasanya, karena mungkin si R ini udah punya banyak harapan lah sama si F. Karena mungkin si R ini udah melihat si F itu kayak pasangan masa depan. Mungkin dia ngerasa bahwa si F ini yang udah narik dia buat berubah ke bikin dunia dia yang lebih berwarna gitu ya. Ya, bikin dia punya apa ya? Hidup lebih berasa lagi gitu. Mungkin juga kayak ngisi kekosongannya dia. Mungkin ya rata-rata memang mahasiswa atau mahasiswa yang berprestasi itu hidupnya cenderung kosong. Karena mereka berkutatnya sama akademik terus kan. Mesti ya gitu. Jadi datang si F, muncul harapan segala macam, taunya digituin, jadi ya udah gelap mata. Oke, baik. Sudah tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat kalian? Sekiranya cukup. Oke, yang tadi yang telah disampaikan semuanya, saya mendengar bahwa kalian itu bersifat netral, ya kan? Dari yang telah kalian sampaikan bahwa motif si pelaku itu karena putus cinta atau ditolak cintanya, karena si korban itu melakukan orang kedua, yaitu melakukan hubungan lain selain daripada si cowok yang aslinya, karena si ceweknya telah nyaman pada saat KKN yang berhubungan saling bersandar diri, yaitu saling bergantung satu sama lain, sedangkan si pelakunya itu melakukan hubungan LDR. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan, menurut kalian apa penyebab dari kasus tersebut? Dari penyebabnya itu bagaimana dari munculnya kasus tersebut ini? Apa dari kalian ada yang ingin pendapat dari kalian, apa ada yang ingin utarakan? Silakan Ilham. Boleh. Pertama kita ngomongin dari sisi pelaku dulu. Ya. Dimana pelaku ini kemungkinan dia punya perilaku obsesif terhadap si F. Korban. Ya. Mungkin dia mikir kayak kalau nggak sama dia ya udah mending nggak usah sama sekali. Dan ditambah mungkin pikirannya juga yang kacau, depresi atau segala macam. Ya udah ngarah ke sana. Terus dari si F permulaannya sebenarnya semuanya permulaan dari sini. Karena si F ini awalnya udah ngasih harapan, ibaratnya kayak dia udah buka pintu, buka gerbang, mempersilahkan masuk. Tapi pas si R masuk ke dalam, itu ternyata ada orang lain yang tidak diharapkan sama si R. Ya. Terus dari situ si R kecewa dan ya udah membabi buta untuk menyerang si F. Si R mikir lah kayak kayaknya kalau
Gua nggak sama lu, ya udah mending lu nggak ada di dunia. Tuh. Oke, apa ada yang lain, apa ada yang ingin berpendapat dari penyebab kasus ini? Cukup mungkin. Cukup. Oke, baik, selanjutnya penyebabnya yang telah disampaikan oleh Ilham. Saya ingin tanya lagi selanjutnya, bagaimana dampak dari kasus tersebut dari kedua pihak ini? Apa ada yang di sini yang ingin menyampaikan pendapat kalian masing-masing dari dampak kedua belah pihak pada kasus tersebut ini? Izin saya. Oke, silakan Doni. Mungkin untuk dampak berkelanjutannya setelah kasus ini pada korban ataupun pelaku mungkin memiliki sisi traumanya masing-masing ya. Itu mungkin berdampak. Contohnya pada pelaku. Mungkin si pelaku ini memiliki trauma ke depannya untuk lebih dekat lagi dengan seseorang. Mungkin mereka mungkin si pelaku ini si R akan lebih hati-hati lagi dalam Mendekati seseorang. menciptakan sebuah hubungan gitu. Bahkan itu tidak terkecuali untuk perempuan saja. Mungkin dia untuk mencari teman ataupun yang lain gitu kan. Dia mungkin ke depan akan lebih merasa khawatir dikecewakan. Itu sih traumanya. Terus untuk korban. Untuk korban jelas banget trauma ya, karena dia hampir meregang nyawa ya kan, hampir meregang nyawanya sendiri akibat ulah dia sendiri yang memancing seseorang lah. Di situ dia jelas trauma, dan sebenarnya di kasus tersebut dilihatkan kan beberapa shoot video kondisi si F ini di rumah sakit ya, yang memang terkapar di Memprihatinkan. memprihatinkan. Maaf. Ya itu sih dampaknya mungkin ada di trauma. Mau nambahin buat yang Silakan Ilham. cewek itu udah pasti pertama dia traumatis dari sisi psikologisnya dia. Iya. Kedua kemungkinan depresi berat. Ketiga bisa aja dia kehilangan akal sehatnya dia. Karena dia mikir dia mulai hari untuk yang mulai dengan biasanya cerah dan mulai semprot, mau lulus gitu kan. Tiba-tiba ada kejadian yang gak dia pengenin dan dia hampir pasarnya lewat lah saat itu. Dia pasti ngerasa dihantuin, apakah esok hari akan tetap kena seperti itu, dan dia juga bakal lebih kepikiran salah apa yang dia lakukan dulu. Pasti keputar terus di otak dia di mana kejadian dia dibacok. Pasti akan mungkin juga masuk ke mimpi. Iya. Dan worst case-nya dia bisa kehilangan mental dia sendiri. Dia kehilangan diri dia sendiri, dia kehilangan siapa jati diri dia kehilangan akal sehatnya dia. Worst case-nya seperti itu. Mungkin boleh lanjut. Dari yang kalian sampaikan itu kan dampak dari si cewek ya. Apa dari sini yang ingin menyampaikan dampak dari si cowok pelaku tersebut? Dampak pelaku coba. Udah. Kayaknya cukup sih, tadi udah saya singgung sedikit kan. Ini mungkin dampak dari si korban ini tadi ya, dia bakal kesulitan untuk menciptakan relasi baru gitu, relationship baru gitu kan. Entah baik itu dalam hubungan dengan perempuan ataupun mungkin sesama lelaki dalam konteks pertemanan, itu mungkin berpengaruh juga. Karena di situ ada background rasa yang pernah dikecewakan gitu. Selain itu juga dia udah punya citra buruk. Nah, dia juga udah punya citra buruk, mungkin Ya. orang di sekitarnya juga untuk menjalin hubungan akan takut dan was-was. Iya, was-was. Oke, apa sudah cukup? Cukup. Oke, yang dari saya dengar dari pendapat dari Doni dan Ilham bahwa si pelaku perempuan itu mengalami trauma karena akan perlakuannya yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Kemudian dari sisi psikologisnya kena dari dampaknya, kemudian dari akal sehatnya juga, kemudian dari dampak dari si cowok pelakunya itu citra buruknya itu kena, kemudian pelaku tersebut juga dihukum pidana karena tindakannya
yang tidak sangat etis, yaitu langsung melakukan tindakan kekerasan fisik. Oke, selanjutnya menurut kalian bagaimana pencegahan dari kasus tersebut? Apa di sini yang ingin menyampaikan pendapat kalian? Siapa di sini ingin menyampaikan pendapat kalian dari pencegahan kasus tersebut? Boleh Kesimpulan. pencegahannya itu Oke, silakan saudara Doni. Ya, mungkin Oke, dari Iqmal silakan. kan cowoknya introvert ya. Ya, Itu mungkin harus butuh support system juga seperti teman atau orang tua, karena kan orang tuanya juga sibuk kerja juga ya. Mungkin itu aja sih, harus didukung juga gitu Berarti agar bisa apa sih, biar tidak apa, Mengurung diri gitu. tidak tindak bacok gitu. kriminal. Berarti apa yang coba Iqmal bilang itu seperti dimulai dari keluarga dulu, dimana di situ kan fase pembentukan mental saat dia kecil ya. Iya, dari lingkungan kayaknya. Gimana cara orang tuanya didik, mungkin itu juga salah satu sebab dari ketidakhadiran orang tuanya yang nggak bisa membimbing dia dan nggak bisa apa ya, coba ngasih tahu contoh yang baik lah. Mungkin dia juga terpapar dari lingkungan yang kurang baik, entah itu film atau hal lainnya. Selain daripada itu ya ini juga jadi bahan introspeksi diri kita masing-masing, apakah kita mainin perasaan orang atau enggak. Selain itu juga ini jadi bahan evaluasi untuk universitas, ya di mana kenapa mahasiswanya bisa membawa senjata tajam. Itu jadi pertanyaan besar, karena tidak seharusnya ada benda berbahaya, benda tajam maupun itu senjata api masuk ke dalam kampus. Karena itu bukan area seharusnya ya, itu area belajar. Ya mungkin dengan menambahkan metal detektor atau semacamnya lah. Tidak mungkin kalau saat kami kenal tidak langsung, oh ya udah seini silakan masuk. Atau mungkin Mau senjatanya perketat. disumpetin atau gimana. Itu makanya kenapa mungkin butuh lebih metal detektor. diperketat lagi sistem keamanan kampus. Iya. Mungkin CCTV Kejadian segala terulang macam. lagi atau gimana. Iya. Pokoknya gimana meminimalisir kejadian seperti itu bisa ada. Oke, baik. Apa ada lagi yang pendapat dari kalian? Cukup sih. Udah cukup ya? Aja. Cukup. Oke, yang tadi yang disampaikan oleh Ilham dan Iqmal dari pencegahan tersebut dari berbagai faktor. Yang pertama itu dari faktor internal. Menurut Iqmal tadi pelaku tersebut harus ada support system dari keluarga si pelaku ya. Kemudian dari faktor eksternalnya itu si pelaku bisa saja terhasut atau terpapar oleh film-film atau sosial media dari komentarnya yang ingin langsung menindaklanjuti dengan tindakan kekerasan. Kemudian dari yang disampaikan oleh Ilham tadi, kampus tersebut harus diperketat keamanannya karena pelaku langsung saja bisa membawa alat kapak ya, dan parang ya, apapun itu. Jadi seharusnya pihak kampus terkhusus dari pihak satpam itu harus meminimalisir, yaitu memperketat keamanannya dari mahasiswa. Tidak boleh ada dari pihak manapun maupun dari mahasiswa, dari dosen dan segala pihak, yaitu harus mengecek dari segi pembawa alatnya, yaitu bisa dari sajam atau benda-benda tajam dan benda-benda bahaya yang lain. Oke. Dari sini apakah sudah cukup pembahasannya? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Oke.
Oke, karena sudah cukup, kita sudah di ujung akhir pembahasan. Di sini kalian selanjutnya adalah kesimpulan. Apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan dari topik pembahasan bimbingan kelompok ini? Boleh saya? Oke, baik. Silakan oleh saudara Doni. Baik, izin menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi bimbingan kelompok kita malam ini. Terkait kasus pembacokan yang dilakukan oleh inisial R terhadap korban inisial F ya. Iya. Yang pertama itu kasus ini terjadi karena yang utama konflik internal mungkin ya, konflik internal yang tercipta karena adanya mungkin perselisihan antar kedua belah pihak, di mana si korban merasa disakiti hatinya dan si pelaku semena-mena terhadap si korban. Itu si penyebab utamanya. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya itu mungkin jelas ada pada kondisi mental kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Itu jelas-jelas ada di mental sih ya, di psikisnya, di dampaknya secara keberlanjutan. Dan pencegahannya itu gimana sih cara kita menanggulangi kasus tersebut ya? Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang korban. Mungkin tadi terdengar korban itu kurang support system. Jadi bisa kita mulai dari diri kita masing-masing gitu ya, untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Kita harus lebih peka terhadap orang-orang di sekitar. Mana orang yang perlu kita rangkul, mana orang yang sekiranya membutuhkan support. Dan tadi juga katanya kekurangan support dari keluarga. Namun di sini bisa dicari tahu bahwa tidak semua orang itu mendapatkan support di keluarganya. Jadi kita bisa mungkin menjadi orang yang support lah orang-orang di sekitar kita juga. Itu pencegahannya. Nah, yang kedua tadi juga, bila mana sudah terlanjur terjadi kasus tersebut, mungkin ada kelalaian pada lingkungan seperti di kampus tadi kan, mungkin kurangnya tingkat keamanan gitu untuk meminimalisir kejadian tersebut. Jadi harus ditingkatkan lagi keamanan lingkungan di situ yang dimaksud kampus tersebut ya, entah baik dari memaksimalkan pengecekan menggunakan metal detektor gitu kan, atau sebagainya. Itu sih simpulannya. Ya, diperketat lagi. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Doni, yang kesimpulannya itu sangat bagus dan sangat akurat. Oke, sebelum mengakhiri dari bimbingan kelompok ini, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu untuk pengakhiran malam ini. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktu dan sudah juga hadir dan dalam pembahasan bimbingan kelompok ini. Oke, saya mengakhiri dari bimbingan kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.